orang yang
Ini bertung kan nekeso angkat lerna ini dia naguni tak kipeng gume manajo tak ini awal kaya manda peng kaya kada ya ram orang ngati genit ya kada ko tak genit tak dik mana lu ndek kada tek ko fina li apa orang ngati genit kada ko genit mama kulo utama tak dik mati memang beli bom mana tapangon ini memang iya tama. Sebelum kita melaksanakan pemakaman, terlebih dahulu kita mendengarkan riwayat hidup saudara kita, anak kita, Benyamin Lende yang akan disampaikan oleh Pak Joni. Bapak, kami persilakan. Ya, baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terima kasih sudah ada bersama-sama dengan kami keluarga besar dalam peristiwa duka yang kami alami atas meninggalnya almarhum saudara kami Benyamin Lende. Saya akan bacakan daftar hidup almarhum. Nama Benyamin Lende, tempat tanggal lahir Kado Bepa 11 Agustus 1974. Anak ketiga dari orang tua almarhum Samuel Lende Ngongo dan almarhumah Ibu Martani Lende. Dari 7 orang bersaudara, 6 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Menikah di Atambua pada tahun 2002 dengan istri Susana Tasesep, kelahiran Atambua. Dan dari hasil pernikahan mereka dikaruniai Tuhan 4 orang anak, 3 orang putra dan 1 orang putri. Yang pertama bernama Iwan Aprianto Lende. Iwan. Ini anak yang pertama, anak sulung. Yang kedua putra Irfan Christian Lende, yang ketiga putri Indriana Lende, dan yang keempat putra Irno Lende. Riwayat pendidikan: tamat SD pada tahun 1987 dan sempat melanjutkan studi di SMP, namun tidak sampai tamat, hanya di kelas 2 pada tahun 1989. Riwayat perjalanan hidup: tahun 1989 sampai 1996 merantau ke Waingapu. Tahun 1996 juga merantau ke Ende. Tahun 1999 merantau ke Sumbawa, dan tahun 1999 juga merantau ke Kupang sampai dengan tahun 2000. Dan di tahun 2000 sampai dengan tahun 2008 merantau ke Atambua di Kabupaten Belu, dan dari tahun 2008 sampai tahun 2023 merantau ke Papua.
sempat pulang satu kali ke kampung halaman pada tahun 2010, namun orang tua sudah dipanggil oleh Tuhan. Peristiwa yang telah terjadi dalam pribadi almarhum pada tanggal 9 September tahun 2023 telah dipanggil pulang oleh almarhum, dipanggil pulang oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dalam peristiwa itu sama sekali tidak ada sakit. Saat itu sementara ya namanya merantau, pasti banyak pekerjaan dan kesibukan untuk melangsungkan kehidupan. Pagi itu masih sempat kerja, masih sempat bawa oto. Lalu setelah kembali ke kos, ternyata saat itu ya kita juga sama-sama tidak tahu, ada kakak juga yang tinggal sama-sama satu kos, juga tidak tahu, tidak mengerti. Pagi itu juga jatuh di kamar mandi, lalu tidak tahu bagaimana prosesnya. Sempat dibawa lari ke rumah sakit, namun tidak tertolong lagi dalam waktu yang mungkin tidak terlalu lama. Jadi peristiwa ini telah terjadi pada tanggal 9 September 2023, itu sekitar jam 10 pagi di Papua. Lalu jenazahnya disemayamkan di salah satu gereja sebagai tempat juga melayani almarhum. Selama berada di Papua juga terlibat sebagai pelayan Tuhan, sebagai seorang majelis. Lalu disemayamkan jenazahnya berangkat dari Papua, lalu sempat istirahat satu malam di Denpasar. Kemarin jenazahnya tiba di tempat ini dan ada bersama-sama dengan kita. Itulah sekilas riwayat perjalanan hidup dari almarhum. Shalom. Puji nama Tuhan. Jika saat ini kita masih diberikan kesempatan, itu semua hanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sidang perkabungan yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam ibadah pelepasan dan pemakaman Bapak almarhum Benyamin Lende. Untuk itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita saat teduh sejenak di hadapan Tuhan, lalu memegang kami. Mari kita memuji Tuhan sebagai pujian syukur kita pagi ini dengan satu pujian. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap. Bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Firman Tuhan berkata, selanjutnya kami tidak mau saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus
akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Amin. Yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Yang Mutabir Bapak Pendeta Daud Momabili STH. Untuk itu mari kita puji Tuhan dengan satu pujian, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita mendengarkan firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Yohanes pasal 14 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Di bawah perikop rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengetahui, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Sedemikian jauh firman Tuhan yang kita baca pada siang hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, berbicara tentang rumah, berbicara tentang tempat tinggal, berbicara tentang tempat kita beristirahat dari segala pekerjaan, dalam segala kegiatan aktivitas kita, pasti merindukan suatu tempat untuk beristirahat, tempat yang nyaman. Itu Bapak sekalian semua pasti kita mengalami. Berbicara tentang rumah Bapak sekalian, ini adalah pesan daripada Tuhan Yesus menjelang Dia mengalami penderitaan di mana Dia akan ditangkap, Dia akan dibunuh, disalibkan, tapi juga Dia akan bangkit dari antara mati. Bapak sekalian, sebelum Yesus mengalami penderitaan, Dia datang menasihati murid-muridnya. Dia memberikan contoh dan teladan, mengajar mereka untuk saling mengasihi. Dia membasuh kaki mereka. Dan
Dia mengajar mereka supaya mereka saling mengasihi satu sama lain, karena dia akan berpisah dari mereka. Dia akan tinggalkan dunia ini, dia akan kembali kepada Bapaknya. Hal itu dikatakan Bapak Ibu sekalian, pesan yang terakhir daripada Tuhan Yesus untuk murid-muridnya. Dan juga yang kita juga pegang dan imani sampai saat ini. Bapak Ibu sekalian, tentunya sebagaimana dalam jerih payah lelah pekerjaan, aktivitas kita hari-hari merindukan suatu tempat untuk kita beristirahat, bernaung, melepas lelah. Tuhan Yesus juga, dia menjanjikan, dia menyampaikan, dia berpesan bahwa ada satu tempat nanti setelah kita menyelesaikan segala tugas kita di bumi, bahwa tempat yang terakhir nanti yaitu surga di rumah Bapaknya. Saudara sekalian, almarhum ini pada tahun 2007 saya pelayanan ke Timur Leste. Sebelum ke Timur Leste kami masih stay di Atambua beberapa hari untuk menuju berangkat ke Timur Leste. Dan ada masih praktek dulu Ibu Yani yang praktek dari Atambua tinggal di sini. Oleh tugas Tuhan, saudara kita dalam kesibukan, tapi dia tetap percaya dan serius dengan Tuhan. Biarlah keteladanan beliau, apa yang telah diterima dari orang tuanya, juga saudara-saudaranya melain Tuhan dan dia sendiri, biarlah itu menjadi contoh dan teladan untuk kita boleh ikuti yang telah kembali kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan siang hari ini, kiranya berkat buat kita.
Pelan-pelan. Ayo ada. Iya. Allah yang Maha Kuasa memanggil almarhum Benyamin Lende dari dunia, maka kita serahkan tubuhnya kepada tanah. Dan harapan kita Allah beralaskan perkataan beliau berikut. Orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah, dan mereka yang dengarkannya akan hidup. Kita ini lahir seolah-olah pada hari kemarin, dan seorang pun dari kita tidak tahu kapan kesudahannya. Segala hari-hari kita di atas bumi seperti bayang-bayang saja. Akan firman Tuhan Allah kita kekal sampai selama-lamanya. Baiklah, kita serahkan tubuh almarhum Benyamin ke dalam tempat perhatian yang terakhir. Terima kasih Bapak atas kebaikan dan kemurahan. Boleh menolong kami Tuhan sejak hamba dipanggil kembali kepadamu sejak di Papua. Hari ini Tuhan kami mengantarkan Tuhan secara sudah terakhir. Tapi bukan serahkan tempat Bapak sekalipun tubuhnya Tuhan dikuburkan tapi rohnya kembali ke Engkau. Biarlah memberkati hamba-Mu Tuhan dan biarlah Engkau menolong semua keluarga yang tinggalkan. Ukuran sukacita damai datang. Bila nama doa harapan kami untuk itu, kami berdoa Tuhan sesuai doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Mari kita memuji Tuhan yang satu yang hidup ini adalah kesempatan ini untuk melayani Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini
Amin.